Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Ikhwatul iman, jamaah pengajian rahimakumullah, Bapak Ibu santriwan santriwati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berkumpul hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah, di Masjid Al-Ihsan, untuk mengikuti kajian rutin, kajian malam Kamis. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di tempat ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kajian ilmu tafsir atau ulumul Quran, kita mengenal ada metode, cara, jenis, corak tafsir Al-Quran itu ya. Mulai dari metode menafsirkan Al-Quran secara tahlili, analitis, kemudian ada yang disebut dengan ijmali, global, ada metode muqarran, perbandingan, termasuk ada juga yang disebut dengan tafsir maudhu'i yang sifatnya tematis. Nah, artinya itu model para tafsir ketika menyajikan tafsiran Al-Quran bagi kaum muslimin. Yang disebut dengan tahlili, analitis itu adalah para ahli tafsir menafsirkan Al-Quran secara mendalam dari berbagai sudut pandang biasanya. Nah, kemudian teknik menafsirkannya dengan cara menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir secara berurutan. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sebanyak 114 surat itu. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 ayat selesai ditafsirkan, kemudian nyambung surat Al-Baqarah sampai 286 ayat ditafsirkan, lalu nyambung surat Al-Imran sampai 200 ayat ditafsirkan sampai kepada surat terakhir An-Nas. Nah, itu metode tahlili itu. Yang kedua ada yang namanya ijmali, tadi global. Nah, itu sama dengan tahlili, tapi tafsirannya bersifat global, garis besarnya saja. Jadi lebih ringkas. Kalau analitis agak lebih mendalam. Bahkan dari berbagai sudut pandang dikutip oleh ahli tafsir ketika menjelaskan ayat-ayat itu. Nah, kalau global itu lebih simpel. Nah, contoh tafsir ijmali dengan metode global itu seperti tafsir Jalalain yang terkenal itu ya. Jadi simple tafsir-tafsirnya itu. Jadi kalau di tafsir yang tahlili itu, metode ijmali itu hampir mirip dengan tafsir mufradatnya. Menafsirkan Al-Quran secara kata per kata. Nah, yang ketiga ada yang namanya muqarran.
Muqaran itu model para mufassir ketika menafsirkan Al-Quran dengan membandingkan satu pandangan ahli tafsir dengan ahli tafsir yang lain tentang satu ayat tertentu, tentang satu surat tertentu misalnya. Kemudian yang keempat ada namanya metodenya maudhu'i. Jadi cara menafsirkan Al-Quran sesuai dengan temanya. Nah, kalau maudhu'i itu menafsirkan Al-Quran tidak secara keseluruhan, model tahlili atau ijmali tadi, atau muqaran tadi, dari awal sampai akhir, tapi mufassir hanya menafsirkan bagian-bagian tertentu dari ayat-ayat dan surat-surat di Al-Quran sesuai dengan tema yang diinginkan oleh para mufassir itu. Jadi ada yang temanya berkaitan dengan masalah hukum, ada temanya berkaitan dengan masalah muamalah, ada temanya berkaitan dengan masalah perempuan, ada temanya berkaitan dengan masalah riba misalnya. Nah, itu namanya tematis atau maudhu'i. Nah, kemudian selain metode mufassir ketika menyajikan tafsiran Al-Quran seperti tadi, ada juga dalam kajian ilmu tafsir itu dibahas tentang bagaimana cara mufassir atau ahli tafsir ketika mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, kalau tentang cara menafsirkan, nanti kita akan menemukan minimal ada 3 cara mufassir ketika menafsirkan Al-Quran itu. Satu, ada tafsir bil ma'thur. Yang kedua, ada tafsir bil ra'yi. Yang ketiga, ada tafsir bil isyari. Nah, itu. Paham? Satu, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, bil ra'yi. Yang ketiga, bil isyari. Nah, tafsir bil ma'thur itu adalah cara menafsirkan Al-Quran berdasarkan athar, berdasarkan riwayat. Ma'thur itu nama lainnya bisa tafsir bil riwayah, bisa juga tafsir bil manqul. Nah, itu. Jadi berdasarkan riwayat, apakahnya yang dia dapatkan dari Nabi secara langsung atau lewat para sahabat atau berdasarkan tafsiran yang murid-murid sahabat yaitu tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Nah, itu tafsir bil ma'thur atau bil riwayah. Nah, kemudian ada yang namanya tafsir bil ra'yi atau bil ijtihad atau bil akli. Jadi menafsirkan Al-Quran berdasarkan hasil ijtihad para mufassir. Nah, tapi tentunya tidak akan lepas nanti dari kaidah-kaidah tafsir sendiri, tidak hanya semata-mata berdasarkan akalnya saja. Karena nanti seorang mufassir yang layak untuk beristihad ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak bisa sembarangan. Dia mesti menguasai Al-Quran, menguasai ulumul Quran, menguasai hadis, menguasai ulumul hadis, menguasai bahasa Arab dengan berbagai ilmu alatnya dan sebagainya, sehingga layak dia dan punya kapasitas untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, yang ketiga ada tafsir bil isyari, tafsir dengan isyarat. Artinya apa? Menafsirkan Al-Quran dalam maknanya secara batin, dari mana yang tersembunyi. Jadi tidak ditafsirkan secara lahiriah tentang ayat itu, tapi memahami makna yang tersirat dari setiap ayat-ayat yang dibaca itu. Nah, contoh tafsir bil isyari itu begini. Ketika di Al-Quran surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa memerintah kaumnya untuk menyembelih apa? Sapi. Ayatnya bagaimana? Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ingat ketika dulu Musa memerintahkan kepada kaumnya supaya mereka menyembelih sapi betina. Nah, ada yang menafsirkan menyembelih sapi mencit sapi itu. Nah, kalau tafsir bil isyari ada yang menjelaskan menyembelih sapi itu bukan menyembelih sapi,
tapi menyembelih sifat-sifat kesapian. Jadi sifat hewani yang harus disembelih di dalam diri orang-orang Bani Israel waktu itu. Nah, itu namanya tafsir bil isyarah. Nah, dari ketiga caranya para mufassir menafsirkan Al-Quran. Dari mulai bil ma'sur, kemudian bil ijtihad, kemudian bil isyari, maka tafsiran yang dinilai lebih mendekati kebenaran itu adalah tafsir bil ma'thur. Dan dari tafsir bil ma'thur tadi ada juga yang kualitas kebenarannya itu lebihnya, akuratnya. Apa? Yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kan tadi tafsir bil ma'sur atau bil riwayah itu atau bil manqul itu ada menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in muridnya sahabat. Nah, di antaranya keempat tingkatan tafsiran itu dalam konteks tafsir bil ma'thur, maka yang lebih akurat dan lebih terjaga kesohihannya adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dinilai lebih akurat dan lebih dijamin kesohihannya? Karena ketika Al-Quran mencoba menjelaskan Al-Quran, maka Al-Quran yang mencoba menafsirkan ayat yang lain tidak diragukan tentang kemutawatiran riwayatnya. Kan kalau hadis mah ya, misalnya tafsir Al-Quran dengan hadis, yaitu tafsir Al-Quran dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hadis itu masih perlu diteliti. Apakah hadis ini mutawatir atau masuk kategori hadis ahad? Ketika hadis itu ahad, apakah nantinya termasuknya hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif? Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang namanya hadis maudhu. Nah, itu tentang kualitas hadis. Tapi kalau Quran mah nggak ada yang namanya sahih, apalagi maudhu ya. Namanya Al-Quran mah derajat periwayatannya ada sampai kepada tingkatan mutawatir. Apa mutawatir itu? Yang dipastikan benarnya. Karena yang meriwayatkannya banyak, sehingga banyaknya perawi, tidak mungkin rawi-rawi tadi sepakat untuk berdusta. Nah, itu namanya mutawatir. Nah, jadi di antara cara menafsirkan Al-Quran dengan bil ma'sur tadi ada yang lebih akuratnya, dijamin kepastian kebenarannya, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ketika tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dipakai, maka ini pun akan meminimalisir kesalahan-kesalahan orang dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Quran kemudian tidak paham artinya, tidak paham maksudnya, maka ketika satu ayat tidak bisa dipahami di saat ayat itu berdiri sendiri, maka kita harus bisa memahami ayat itu secara keseluruhan. Jadi ulah dipotong-potong maca Quran teh ya. Selain itu bisa jadi ya, ketika tidak dibaca secara utuh, maka ayat tersebut masih butuh penjelasan terhadap ayat-ayat yang lain yang terdapat di surat yang lain. Contoh, nah begini. Contoh, untuk menghindari kekeliruan kita dalam memahami ayat Al-Quran yang sering disalahpahami dari maksud ayat Al-Quran, kemudian malah sering salah dijadikan dalil. Jadi ari maksudnya mah bagus, terus ngadalil ku Al-Quran, tapi ternyata bukan salah dalilnya, tapi salah memahami pesan yang terkandung dari ayat Al-Quran itu. Misalnya al-fitnatu asyhadu minal qatl. Seni terjemahkan apa? Dan fitnah itu lebih kejam
daripada pembunuh. Ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ayat ini sering dijadikan dalil tentang tidak bolehnya kita memfitnah. Gitu. Naon fitnah teh? Naon fitnah teh? Nah, dalam bahasa kita, fitnah itu sering diartikan tuduhan yang belum jelas bukti-bukti kebenarannya. Kakarek nuduh can puguh bener jeung henteu. Nah, aya pejabat dituduh korupsi, terus eta pejabat teh rumasaeun korupsi. Awas, Anda jangan menuduh saya korupsi tanpa bukti. Saya belumnya tersangka sebagai korupsi, baru dituduhkan. Ya. Awas, Anda jangan memfitnah saya. Terus ngadalil, wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal, ya. Padahal, potong, mesti potong. Nah. Padahal, ya. Bisa potong. Ya. Bisa potong. Padahal fitnah di ayat itu bukan menuduh. Dan dalam bahasa Arab, menuduh itu bukan fitnah. Jadi kalau Anda buka Al-Quran yang di situ terkandung kata fitnah, tidak ada satu kata fitnah pun yang artinya menuduh. Silakan. Kan fitnah itu dalam bahasa Arab disebutnya lafdun musyarakun, lapan musyarak. Ya. Satu kata banyak artinya. Ari kata nama masih itu. Eta-eta keneh kalimatnya. Tapi artinya bisa bermacam-macam. Nah, kalau dalam bahasa Sunda mah ya barudak ayeuna ngartiin teh bahasa Sunda ya, papendi ya. Kalau dalam bahasa Sunda aya kata pajeng. Ya. Tahu pajeng? Naon pajeng teh? Nah, pajeng teh bisa artinya payung, bisa juga artinya payu laku. Jang Michael, kumaha icalan pajeng teh tos pajeng? Nah, pajeng yang pertama dengan pajeng yang kedua beda artinya. Kumaha icalan pajeng, icalan payung teh tos pajeng, geus payung encan, tah itu. Bahasana pajeng. Nah, itu namanya musyarak, satu kata banyak arti. Atau di Al-Qur'an ketika ayat talak berbicara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak mereka harus menunggu. Jangan gura-guru menikah dengan laki-laki yang lain. Harus menunggu dulu. Yang disebut dengan masa iddah. Nah, masa iddah, masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya itu lamanya adalah 3 quru. Apa 3 quru itu? Ada yang mengartikan 3 quru itu 3 kali suci dari haid. Ada yang mengartikan 3 quru itu adalah 3 kali haid. Ya. Kalimatnya quru, tapi maknanya bisa bersih, bisa juga haid. Nah, itu namanya musyarak. Dalam bahasa kita ada kata bunga. Ya. Bunga itu bisa berarti sesuatu yang keluar dari tumbuhan. Apakah memang bunga, kembang itu?
atau bunga yang keluar di pohon sebelum buah. Biasanya buah-buahan lamun rek keluar buah kembangan heula, nah itu bunga. Ini lengkeng sudah berbunga. Nah itu mangga sudah berbunga. Itu rambutan sudah berbunga. Ada juga bunga itu apa? Kalau di bank bunga itu artinya apa? Rente, kelebihan. Nah itu sama bahasanya bunga tapi maknanya berbeda. Nah itu namanya lafaz mustarak. Nah fitnah juga termasuk lafaz mustarak, satu kata banyak arti. Nah di Al-Quran nanti kita akan menemukan satu fitnah itu berarti gangguan atau siksaan. Yang kedua fitnah bisa berarti ujian atau cobaan. Yang ketiga fitnah juga bisa berarti kekafiran, kemusyrikan. Fitnah yang berarti gangguan atau siksaan seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hari. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin baik laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertobat kepada Allah, maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan azab yang membakar mereka. Surat Al-Buruj turun itu berkaitan dengan peristiwa apa? Ada yang tahu? Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apa lagi? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud qutila, telah dibunuh. Siapa ashabul ukhdud itu? Dulu di zaman setelah Nabi Isa ada orang-orang yang dibunuh secara sadis oleh seorang raja yang sangat zolim, dikarenakan orang-orang itu tidak mau mengakui raja itu sebagai Tuhan. Kan baheula mah usumnya jelema anu ngaku raja teh saking sombongna saya dengan sakadar ngarajaan jelema wungkul, tapi raja-raja itu sok raja ngaku sebagai pangeran. Siga naon teh? Siga saha? Firaun. Terus ada Namrud. Samanya. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrud selain mengaku sebagai raja, dia ingin dipertuhankan oleh rakyat. Dia masih dulu Firaun, selain sebagai raja, dia ingin dipertuhankan oleh rakyatnya, termasuk raja itu. Nah, karena orang-orang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, maka akhirnya apa? Penduduk itu dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sangat besar, lalu setelah dimasukkan semua mereka dibakar, mati semuanya. Kenapa mereka dibakar tadi? Wa mana kaum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu disiksa dengan sadis seperti itu, dimasukkan ke dalam lubang sampai kemudian dibakar hangus semuanya, illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha gagah dan maha terpuji, tidak mengimani si raja tadi sebagai Tuhan. Dibakar, dibinasakan, disiksa. Nah, terus kata Allah berikutnya tadi, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin baik laki-laki dan perempuan. Apa memfitnah di situ? Bukan menuduh. Tapi memfitnah di situ artinya menyiksa kaum mukmin. Nah itu, menzalimi kaum mukmin. Nah itu fitnah. Satu. Yang kedua, fitnah
dalam Al-Quran bisa artinya adalah ujian, cobaan. Nah ini paling banyak ya. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang-orang mengira setelah mereka mengaku beriman kepada Allah lalu mereka akan dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan Allah nanti akan mengetahui siapa orang yang benar-benar imannya, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan akan diketahui siapa orang yang bohong imannya. Nah, jadi untuk mengetahui kualitas iman seseorang apakah benar dan tidaknya iman itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Difitnah. Difitnah berarti diuji. Nah, fitnah di situ artinya ujian. Apakah orang-orang mengira ketika mereka sudah mengaku amanah kami beriman wahum la yuftanun, lalu mereka tidak akan difitnah? Difitnah artinya apa? Diuji. Nah, terus yang ketiga, kata fitnah dalam Al-Quran artinya adalah kekafiran dan kemusyrikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata fitnah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 191 tadi. Wal fitnatu asyadu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan kekafiran kalian dan kemusyrikan kalian selama ini lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, itu maksud eta ayat teh. Nah, fitnah bisa diartikan kekafiran, kemusyrikan, keingkaran. Kalau kita tafsirkan ayat 191 surat Al-Baqarah itu dengan ayat 217 di surat yang sama. Surat Al-Baqarah 217, bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Yas'alunaka anish syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad. Siapa mereka itu? Para sahabat-sahabat Nabi, termasuk juga ada katanya orang-orang kafir tuh yang akan bertanya kepada Nabi tentang apa? Anis syahril harami qitalin fih, tentang bulan-bulan haram. Bagaimana hukumnya melakukan perang, melakukan pembunuhan di bulan haram? Qul, kata Allah, jawab oleh Muhammad, qitalun fihi kabirun. Membunuh di bulan haram, berperang di bulan haram, kabir adalah dosa besar. Wa kufrun bihi wasaddunan sabilillah. Nah, tapi menghalang-halang kaum mukmin dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah, wal masjidil haram, dan menghalang-halang kaum muslim untuk beribadah di Masjidil Haram, wa ikhrajuhu ahlihi minhu, kemudian mengusir penduduknya tanah haram dari keluarnya, supaya keluar dari tanah haram itu. Akbar ilmu, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu akbar, lebih besar dosanya daripada pembunuhan.
Paham? Paham nggak? Ayat barusan paham nggak maksudnya? Nah, ayat 217 dulu. Ketika dulu Nabi pernah mengutus seorang sahabat, saya lupa namanya, untuk memata-matai kota Mekah, memantau kondisi di Mekah. Nah, tapi di tengah perjalanan orang tersebut dihadang oleh orang kafir. Nah, kemudian orang kafir yang mencurigai mereka, lalu mereka membunuhnya. Oleh sahabat dibunuh. Nah, konon itu terjadi di akhir bulan Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir selanjutnya bulan apa? Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu termasuk satu di antara 4 bulan yang haram berdasarkan surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada Muharram sampai Dzulhijjah itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang agung. 4 bulan haram, bulan agung itu 1 bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, lalu yang keempat adalah bulan Rajab. Ciri keagungan bulan itu, kenapa disebut bulan haram? Salah satunya adalah karena di bulan itu haram hukumnya berperang. Saya pernah jelaskan, haram berperang di bulan haram itu bukan hanya terjadi pada saat Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, membawa ajaran Islam sebagai Rasul terakhir. Karena syariat tentang bulan haram tidak boleh perang sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, orang-orang jahiliyah itu sudah tahu aturan selama bulan haram tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Orang jahiliyah tahu. Makanya orang-orang kafir yang waktu itu dibunuh konon oleh seorang sahabat, karena mencurigai sahabatnya, lalu protes kepada Nabi. Itulah yang disebut oleh ayat tadi, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang status bulan haram. Kemudian bagaimana hukumnya orang melakukan peperangan, orang membunuh di bulan haram. Jawab, qitalun fihi kabir. Membunuh di bulan haram itu adalah dosa besar. Lalu kata orang kafir, kenapa? Kalau bulan haram tidak boleh perang, di bulan haram tidak boleh ada pembunuhan, kenapa sahabat engkau Muhammad membunuh orang-orang kami di bulan Rajab ini? Nah, karena para sahabat itu ternyata tidak tahu ya, kalau hari itu sudah masuk bulan Rajab, ari sugante bulan Jumadil Akhir kene. Dah hari tama para sahabat teu mawa kalender ya. Teu mawa handphone. Teu bisa nempo tanggal sabaraha. Nah itu. Jadi sahabat dikiranya itu masih bulan Jumadil Akhir. Ternyata sudah masuk bulan Rajab. Nah, tapi kata Nabi, kalaupun kami ya, sahabat-sahabat kami orang muslim melakukan pembunuhan kepada menuju bulan haram, tapi sikap kalian selama ini tentunya lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh itu. Apa yang dianggap lebih besar dosanya di membunuh itu? Lihat ayatnya, wasaddun an sabilillah. Sikap kalian selama ini menghalang-halangi kami di saat kami berjuang di jalan Allah. Wa kufrun bihi, kemudian kufurnya kalian kepada Allah. Wal masjidil haram, kalian yang selalu menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, kemudian mengusir penduduknya dari tanah haram itu. Akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Nah, jadi fitnah di situ bukan menuduh artinya, tapi apa? Ya, sikap kafir, sikap ingkar, orang-orang yang menghalang-halangi, mengganggu kaum muslimin dari berjuang di jalan Allah, termasuk sikap mereka ketika mengusir kaum muslimin dari kota
Mekah, itulah yang disebut fitnah itu. Jadi mananya bisa lebih kepada artinya mengganggu ya. Menghalang-halangi, menyiksa kaum muslimin. Nah itu fitnah, bukan menuduh. Nah karena dalam bahasa Arab kata menuduh yang dalam bahasa kita sering disebut fitnah itu, yang tepat menuduh dalam bahasa Arab itu namanya apa kalau menuduh itu? Kening ada menuduh berprasangka ya. Kan berprasangka menuduh teh? Ada prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk. Prasangka yang baik disebutnya apa? Husnudzon. Prasangka yang buruk? Suudzon. Nah menuduh secara umum artinya azon. Ada prasangka yang baik namanya husnudzon, ada prasangka yang buruk ada namanya suudzon. Makanya di surat Al-Hujurat ya, ayat 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu katsiran minadh-dhon, kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Allah katakan jauhi prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Berarti kesimpulannya tidak semua prasangka menjadi dosa. Prasangka yang jadi dosa itu adalah prasangka yang buruk, suudzon, negatif thinking. Nah kalau berprasangka yang baik, husnudzon itu bagus, boleh. Nah itu berprasangka nuduh zon. Nah kemudian kalau menuduh tentang sesuatu yang belum jelas kebenarannya, baru kabar burung gitunya, baru sekedar isue, belum jelas faktanya benar atau hente. Nah dalam bahasa Arab itu bukan fitnah namanya, tapi itu namanya adalah al-buhtan, kebohongan. Bahasa sekarang namanya apa? Hoax gitu ya. Hoax gitu. Nah itu. Jadi kalau menuduh seseorang tanpa bukti dan belum jelas benar dan tidaknya, nggak ada faktanya tapi sudah dituduhkan, itu namanya bukan fitnah tapi namanya al-buhtan, hoax. Kan itu ada dalam hadis tentang ghibah ya. Dalam hadis tentang ghibah kata Nabi, atadruna mal ghibah? Hai, tahu nggak apa ghibah itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu apa itu ghibah. Lalu kata Nabi, yang namanya ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau bercerita tentang saudaramu dari hal-hal yang dia tidak suka. Simpel nama yang disebut ghibah teh maneh nyaritakeun kagorengan batur. Nah terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa in kana fi akhi matakun? Bagaimana kalau apa yang dikatakan tentang saudaraku itu adalah benar, gitu fakta. Kata Nabi, in kana fi akhika matakulu faqad tabtahu. Jika engkau menceritakan keburukan saudaramu dan itu benar memang seperti itu, itulah ghibah namanya. Nah jadi ghibah teh nyaritakeun kagorengan nu bener gitu. Ya Pak Pendi. Wa ilam yakun fi, sebab kalau engkau ceritakan keburukan saudaramu dan itu bukan fakta, itu hoax, itu kakarek isu, itu kakarek kabar gelo. Ya, apa kabar gelo teh? Kabar burung gitu ya. Can puguh bener jeung henteu kata Nabi, faqad bahatahu, maka engkau sudah mendustakan tentang dirinya.
membuat kebohongan tentang dirinya. Bahasa sekarang mah menyebarkan hoax tentang dirinya. Contohnya kiatnya Pak Pendi dituduh selingkuh. Jeung Maya Luna. Geus nebar isuna teh. Bari can pugu eta teh bener teu selingkuh Pak Pendi teh. Ieu geus dibeja-bejakeun ka batur. Ari pek teh henteu tah nyaritakeun sesuatu yang tidak benar faktanya, itu namanya buhtan. Nah di urang sok disebut naon? Fitnah. Sok mitnah wae cenah nyebutkeun urang selingkuh ceuk saha? Teu kan ya. Padahal kata bahasa hadis mah bukan fitnah tapi namanya apa? Buhtan. Gitu. Nah, tapi lamun misalnya aya isu aya berita Pak Pendi selingkuh gitunya. Ah penasaran. Moal tanya ka batur urang marek nanyakeun we ka Pak Pendi na. Bener teh Pak Pendi selingkuh? Oh, cenah gitu kumaha? Iya geus oge nya. Beritana geus sebar ka mana-mana. Di WhatsApp, di Facebook, Instagram, Twitter, na TikTok segala aya. Kabar-kabari inset nya hotshot nya piru berita itu tentang perselingkuhan Pak Pendi. Tah lamun bener Pak Pendi selingkuh terus kurang teh dibeja-beja ka batur, tah itu namanya ghibah. Jadi kagorengan bener eta teh dicaritakeun ka batur, itu namanya ghibah. Nah Al-Qur'an mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd, jangan kalian menggibah sebagianmu kepada sebagian yang lain. Jadi lamun aya kagorengan batur katahuan ku urang geus we cukup urang nu apal teh. Misalna urang teh malihan Pak Pendi selingkuh misalnya, batur can hafaleun ulah dibeja-beja dina medsos. Cukup we urang Pak Pendi jeung pasangan selingkuhna jeung Allah nu apal mah geus sakitu bab gibah mah kitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kenapa? Karena gibah itu tidak boleh disebar-sebar. Teu meunang gibah teh naon teu meunang nyaritakeun kagorengan batur. Allah katakan orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu sama dengan orang yang apa? Yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangke? Ya. Si Michael tadi sangkaran aja. Si Helmi ya. Si Helmi geus jadi bangke, daek ngadahar. Nah, ulah jadi bangga atau si Hilmi dipencit dagingna seger keneh daek ngadahar. Daging jelema seger keneh nya teh daek ngadahar, kaumnya ngadahar bangke. Nah, Allah katakan orang yang menggibah, orang yang menggunjing saudaranya itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Nah, jadi orang yang suka menggibah itu sama dengan yang suka mengkonsumsi bangkai. Jadi gibah itu diibaratkan bangke. Ari bangke mah kuduna dikumahakeun? Jangan dipicen atuh. Ya. Dipicen mah kumaha? Bau. Dipicen ka kebon bau. Dipicen ka susukan tercemar. Bangke mah harusnya dikubur supaya tidak mencemari yang orang lain. Jadi lamun urang apal baturnya boga kagorengan tong dibeja-beja geus cukup pe urang manehna jeung Allah. Sok niatan urang nasihatan lamun teh mah konfirmasinya bener itu selingkuh Pak Pendi atau kunaon selingkuh. Padahal mah nikah deui we eta sih. Nah. Itu gibah. Nah, kalau menyebarkan berita yang belum jelas faktanya, baru sekedar isu, baru sekedar kabar burung, duka bener duka henteu, tak itu namanya apa tadi? Buhtan. Kebohongan. Nah, di kita sok disebut fitnah. Nah,
Ini saya katakan contohnya, gitu. Orang keliru memahami ayat wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kata fitnah sering diartikan menuduh tanpa bukti atau menuduh sesuatu yang belum jelas faktanya. Nah, padahal dalam bahasa Arab menuduh tanpa bukti, menuduh sesuatu yang belum jelas faktanya bukan fitnah disebutnya, tapi tadi apa? Al-buhtan. Atau kalau Anda mau baca tafsir surat An-Nur ayat 11, itu namanya al-ifku. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nah, ayat itu berkaitan dengan peristiwa hadisul ifki dalam sejarah. Pernah dengar hadisul ifki? Cerita Siti Aisyah dituduh selingkuh dengan seorang sahabat. Nah, itu namanya hadisul ifki, berita bohong, hoax zaman kewarina gitu. Nah, tersebar di seantero Madinah bahwa Siti Aisyah selingkuh. Nah, dituduh selingkuh itu namanya al-ifku, kebohongan. Sementara belum terbukti, bahkan faktanya nanti membuktikan Siti Aisyah itu tidak pernah berselingkuh. Nah, itu. Jadi kalau kata fitnah di surat Al-Baqarah 191 ditafsirkan dengan kata fitnah di surat Al-Baqarah 217, maka akan diketahui apa maksud fitnah yang sebenarnya di dalam kata wal fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Contoh yang kedua, ketika orang salah memahami ayat Al-Quran sehingga nanti salah tafsir, salah paham. Salah satu contohnya adalah ayat Allah di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang ada pada satu kaum, hatta, sampai mereka yughayyiru, mau merubah bi anfusihim, dengan dirinya sendiri. Sering mendengar ayat itu? Biasanya ayat itu tentang apa? Bercerita tentang apa tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, nah sering diartikan nasib ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai orang itulah yang mau merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib kita baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh Allah, tapi oleh siapa? Oleh kita. Mun urang hayang pinter, moal bisa pinter, lamun teu dirobahnya pola belajar kita, sing rajin diajar bisa pinter. Mun urang gering hayang cager, moal bisa cager, lamun urang teu usaha nyagerkeun panyakit urang ku cara berobat. Mun urang hayang beunghar, loba duit, loba pakaya, moal bisa beunghar, lamun teu daek usaha. Nah, ayat ini kan sering dijadikannya sebagai motivasi ya. Kalau kita ingin sukses, kita ingin hidup berhasil, kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin menjadi orang yang pintar, maka harus rajin bekerja. Moal ujug-ujug pintar teu daek diajar mah, moal ujug-ujug cager teu daek ubar mah, moal ujug-ujug beunghar teu daek usaha mah. Nah, itu sering diartikan begitu. Dalilnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Padahal apa? Padahal kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Qur'an, Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri kaum itu, bukan merubah nasib yang buruk menjadi baik atau sebaiknya. Tapi kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsirnya At-Tabari, tafsirnya Al-Baydawi, para mufasir-mufasir klasik itu memahami bahwa Allah tidak akan merubah apa yang ada pada diri kaum itu. Apa artinya?
merubah nikmat yang Allah telah berikan kepada satu kaum menjadi azab. Paham? Artinya apa? Orang-orang yang hidup dalam bimbingan Allah, kemudian lahir dalam fitrahnya sebagai orang yang taat kepada aturan Allah, kemudian mereka diberikan nikmat dan afiat. Nah, nikmat dan afiat karena ketaatan itu tidak akan berubah menjadi azab, kecuali kalau manusia merubah perilakunya menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Paham sampai di situ? Jadi maksudnya bukan merubah nasib buruk menjadi baik, orang miskin menjadi kaya, orang bodoh menjadi pintar, orang sakit menjadi sembuh. Bukan itu maksudnya. Tapi orang-orang yang hidupnya sudahnya dapat nikmat Allah, dapat afiat dari Allah, tapi bisa berubah menjadi adab karena apa? Karena manusia merubah nikmat dengan kekafiran. Yang harusnya bersyukur kepada nikmat malah kufur nikmat. Nah itu maksudnya. Sebab kalau diartikan merubah nasib, dari miskin menjadi kaya dengan usaha, dari pintar menjadi dari bodoh menjadi pintar dengan belajar, dari sakit menjadi sembuh dengan berobat, itu kan tidak selamanya seperti itu. Ada nggak orang yang rajin belajar tapi anggar ke pintar-pintar? Maaf ya, bukan berarti menafikan semangat anak untuk belajar. Sok ringan, sing rajin diajar, tapi dah menu rajin belajar minimal pinternya. Minimal apalah, minimal dia akan tahu lah dibandingkan dengan yang tidak pernah belajar sama sekali. Tapi banyak orang-orang yang semangat belajarnya sama, ya. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Ada orang yang berobat dari penyakit tapi tercager-cager, ayah. Termasuk ada orang yang berusaha ingin kayanya gitu, tapi terbengar-bengar, ayah. Malah bisa jadi kalau menguras tenaga, kalau menghabiskan waktu ya, kalau menghabiskan energinya, itu bisa jadi dia lebihnya. Banyak energi yang dia gunakan, lebih banyak waktu yang dia pakai, lebih jauh tempat yang dia tempuh daripada orang yang bekerjanya singkat, kemudian tidak capek, dekat juga, malah dia kerja di rumahnya, tapi uangnya lebih banyak. Ada yang begitu? Karena ada orang bekerja pergi pagi pulang sore, ini isuk-isuk balik, peting aja no gitu. Peras keringat banting, tulang, tisuk suruk di dung suku jadi sampean, suku jadi hulu, hulu jadi suku. Tapi anggar terbenghar-bengharnya, aja no gitu. Nah, lamun tadi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum anu miskin jadi bengar kecuali eta jelema daek usaha sangkan jadi bengar, maka anu rajin usaha kudu belengar kabeh. Tapi faktanya tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Banyak orang yang sakit berobat tercager-cager, ada orang yang giat berusaha tapi tidak kaya-kaya misalnya. Kalau begitu ayat Al-Quran salah dong. Nah, makanya ayat tadi tidak dipahami Allah akan merubah satu nasib dengan usaha manusia, bukan begitu. Ahli tafsir tadi banyak menjelaskan yang dimaksud dengan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum apa? Merubah nasib yang baik menjadi nasib yang buruk, merubah nikmat dan afiah menjadi adab taeta. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan surat Al-Anfal ayat 52-53. Dalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hal itu terjadi karena Allah tidak mungkin merubah nikmat. Tuh, di situ mah jelas disebutkan dalika bi anna rabbaka lam yakum mughayyiran nikmatan. Kan kalau surat Ar-Ra'd mah innallaha la yughayyiru ma biqaumin masih dalam bentuk isim mausulnya. Yang sifatnya umum, mak di situ apa artinya? Mungkin saja orang menafsirkan nasib baik dan nasib
buruk. Tapi kalau di surat Al-Anfal ayat 52 mah dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Hal itu terjadi karena Allah tidak mungkin merubah nikmat yang sudah diberikan kepada satu kaum menjadi azab ila yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dirinya yang merubah nikmat menjadi azab. Kalau baca surat Al-Anfal itu berkaitan dengan kisah siapa? Fir'aun. Kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadahumullahu bidunubihim. Seperti halnya kedurhakaan Fir'aun dengan kaumnya, dengan balat-balatnya. Kafaru bi ayatillah, kemudian mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, fa akhadahumullahu bidunubihim, maka Allah membinasakan mereka karena dosa-dosana. Nah singkatnya kieu, Fir'aun teh lamun soleh mah nya, Fir'aun teh lamun jadi raja yang adil, tidak menjadi rejim yang dolim, tidak menjadi orang yang sombong ya, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan, tapi dia menjadi pemimpin yang adil, yang memberikan jaminan kesejahteraan rakyatnya, yang bisa memberikan kebebasannya dan hak-hak rakyatnya untuk menikmati hidup ini dengan sejahtera, maka Fir'aun teh moal diazab ku Allah tak gitu. Fir'aun ya tuh geus punya kekuasaannya, jadi raja tuh. Hirupna ngeunah sagala boga sagala aya. Kudu nama eta teh disyukuri, tapi Quran malah dikupuri ku Firaun. Malah kupurna Firaun bukan sekedar mengingkari nikmat, tapi dia mengaku diri sebagai Tuhan. Akhirnya kuma fa akhadahumullahu bidunubi, maka Allah azab Firaun karena dosa-dosanya. Tak ieu robah ta nikmat afiat ti Allah keur Firaun teh jadi ada. Dalika bi annallaha lam yakum mughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ta eta contoh nafsirkeun Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu bisa mengurangi kekeliruan dalam memahami ayat. Sehingga tadi kata fitnah jadi kaliru diartikan menuduh gitu. Terus ayat tadi jadi kalirunya. Walaupun tidak salah ya, ketika orang ingin memotivasi semangat bekerja andanya untuk mencapai hasil yang maksimal harus bekerja tong jicing we, iya harus semangat bekerja. Tapi ya, nanti ada beda paradigma. Kalau orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia mau merubah dirinya sendiri, nah itu paradigmanya adalah apa yang Anda usahakan itu mutlak hasil pekerjaan Anda. Nah kalau yang tadinya bahwa Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum sampai dia merubah nikmat menjadi adab, itu ada keyakinan bahwa sebagai seorang muslim yang awalnya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat bisa berubah menjadi adab kalau kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya di surat Ibrahim ayat 28 29, alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahalu qaumahum darul bawar. Pernah tahu enggak orang-orang yang baddalu ni'matallahi kufran, orang-orang yang telah merubah nikmat Allah dengan kekufuran, wa ahlu qaumahum darul bawar, kemudian dia menjerumus kaumnya ke jurang kebinasaan. Nah di situ ada orang-orang yang Allah berikan nikmat tapi dia tidak disyukuri, malah dikufuri. Akhirnya apa? Maka kenikmatan itu berubah menjadi adab. Nah ini sama dengan firman Allah di surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah itu ya tentang salah satu cara menafsirkan Al-Quran. Saya katakan di awal, maka cara yang paling akurat dalam memahami Al-Quran adalah dengan cara menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Selain nanti ada tafsiran ayat dengan hadis, tafsiran ayat dengan perkataan sahabat,
tafsir ayat dengan perkataan tabi'in, maka di antara cara menafsirkan Al-Quran yang paling akurat dan paling mendekati kebenaran adalah di saat ayat Al-Quran bisa ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu saja ya yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan ilmu untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.